Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Maurice Family. Kali ini sama Neng Novi dan Bu Haji. Gini Mas, sebelumnya kan Mama udah bahas sama Ayah soal peran suami dalam rumah tangga. Peran suami itu kan sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Tapi peran pemimpinnya itu yang kayak gimana sih? Harusnya kayak gimana? Oh iya ya. Pernah dibahas kan bahwa laki-laki itu seperti di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 itu kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan atau kaum wanita ya. Nah, di sini kepemimpinan ini tentu saja bukan kepemimpinan waktu itu juga udah dibahas ya, bukan seperti antara secara struktural kayak kalau di perusahaan antara bos dengan buruh karyawan gitu ya, dengan karyawannya, bukan yang seperti itu. Justru kepemimpinan dalam suami kepada istri itu gitu ya adalah kepemimpinan yang justru mengatur, melayani, kalau dalam bahasa Arabnya meriayah gitu ya, di dalam kehidupan keluarga gitu. Jadi justru laki-laki itu di dalam kepemimpinan ini menunjukkan penanggung jawab gitu, penanggung jawab terhadap keluarganya, baik nanti istri ataupun nanti setelah punya anak ya dengan anak-anaknya. Maka suamilah yang nanti pun oleh Allah akan dimintai pertanggungjawaban tentang istri dan anak-anaknya. Jadi dari Allah memberikan beban bahwa dia sebagai seorang pemimpin itu nanti pun oleh Allah akan ditanyakan soal itu gitu. Jadi sebenarnya kalau saat ini kan ya Neng, ada yang kok bisa laki-laki menjadi seorang pemimpin bagi wanita, kan akhirnya kemudian menginginkan wanita yang memimpin gitu ya, atau tadi ya bisa jadi kadang-kadang laki-laki yang memimpin, perempuan yang memimpin gitu. Padahal Allah sudah memberikan aturan ini sudah karena Allah Maha tahu terhadap manusia ya, baik laki-laki maupun perempuan. Maka Allah memberikan beban karena di ayat lain juga dikatakan bahwa seorang laki-laki itu dilebihkan gitu ya dari yang lainnya, yaitu dari perempuan gitu ya. Maka salah satunya nah ini kan termasuk laki-laki itu berbicara kepemimpinan berarti dia wajib menafkahi gitu kan. Nafkahnya bukan hanya nafkah memberikan makan dan minum aja, termasuk memberikan pakaiannya, memberikan tempat tinggalnya. Nah, itu adalah kewajiban laki-laki. Nah, itu semua tidak dibebankan kepada perempuan. Nah, disitulah sebenarnya kepemimpinannya gitu. Maka sampai kapanpun perempuan tidak akan pernah ditanya soal nafkah gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang kan ada yang ingin bagi juga, bagi peran juga gitu ya. Udah, karena sekarang perempuan yang bisa bekerja gitu ya, laki-laki di rumah kan gitu ya, tukeran peran gitu ya, seakan-akan saya kan lebih pintar gitu ya, saya kan lebih mahir gitu ya, dan perusahaan banyak yang menerima perempuan gitu. Nah ini nggak bisa tuh, sampai kapanpun perempuan itu ya dinafkahi oleh suaminya. Kalaupun misalnya nih, walaupun gitu ya, dengan tentu saja seperti yang kemarin udah dibahas, kewajiban perempuan itu apa gitu ya, dengan tidak melalaikan, kemudian si istri membantu lah gitu ya dalam kehidupan rumah tangga itu, tapi bukan menjadi dibebankan kepada perempuan, tetap laki-laki, karena itulah yang nanti Allah bakal tanya pun kepada laki-laki, yaitu kepada suami. Jadi perempuan enggak. Di situ tuh wilayah kepemimpinannya itu. Termasuk juga kemarin juga udah dibahas mendidiknya gitu ya, karena si ibu ini adalah menjadi ibu gitu ya, yang nantinya akan mendidik generasi. Itu berarti kan suami punya tanggung jawab untuk menjadikan si ibu ini bisa menjadi seorang pendidik gitu, di situ gitu ya. Dan juga selain itu Neng, kepemimpinan ini tadi kan udah dibahas, bukan kepemimpinan seperti yang bos sama karyawan. Jadi bukan berarti bahwa karena laki-laki ini pemimpin sehingga si laki-laki itu boleh berbuat kasar gitu ya. Kemudian berbuat bahkan seperti saat ini kan mengerikan ya, ada yang dipukul gitu ya, bahkan ada yang disiksa, bahkan auzubillahi min dzalik ada yang dibunuh ke istri. Itu kan mengerikan ya kalau lihat kita di berita saat ini gitu. Jadi kepemimpinan itu bukan begitu gitu. Justru karena seorang pemimpin itu nanti bakal dimintai tanggung jawab gitu. Yang seharusnya dengan kepemimpinan itu karena tahu bahwa
dia punya kewajiban tadi untuk melayani, meriayah gitu ya kepada istrinya, berarti itu tanggung jawab besar. Dengan menjalankan tanggung jawab itu, dia harus sungguh-sungguh tuh gitu ya, dengan penuh kesabaran dalam menjalankan kepemimpinan itu. Jadi bukan seperti yang kemudian dituduh gitu ya, bahwa gara-gara arijalu qawwamuna 'alan nisa gitu ya, kemudian laki-laki jadi semena-mena. Padahal enggak gitu ya, harusnya gitu. Kalau sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu nih. Gitu ya Ma. Jadi ketika menjalankan peran suami istri pasti ada konflik ya Ma. Pasti ada konfliknya. Nah, ketika istri ini yang melakukan kesalahan, suami itu harusnya bersikap kayak gimana kepada istrinya? Ya namanya hidup berumah tangga ya, mungkin nggak pernah ada yang tanpa masalah gitu ya. Pasti kita adik kakak aja suka ada ini ya, konflik-konfliknya, apalagi ini dengan dua orang dewasa yang baru ketemu, dipertemukan hanya di dalam pernikahan kan gitu ya, pasti ada konfliknya. Nah, maka harus dilihat kalau ternyata kesalahannya itu bahwa bukan karena misalnya istrinya bukan karena tidak mau taat ke suami, tapi mungkin berbuat sesuatu yang menurut suami itu salah gitu ya. Maka suami sama sekali nggak boleh tuh berbuat kasar, berbuat keras gitu ya. Tetapi yang harus dilakukan adalah tetap, karena kenapa gitu tidak boleh keras, nggak boleh kasar. Sebenarnya gitu, kesolehan istri itu, kesolehan gitu ya, seorang istri itu adalah dilihat karena tadi kan tanggung jawab suami itu. Jadi seharusnya suami mendidik kepada istrinya menjadi istri-istri yang solehah gitu ya. Maka kalau kemudian terjadi melakukan kesalahan yang mungkin sesuatu yang tidak disukai oleh suami, ya jangan disakiti istrinya, tetapi ya kasih tahu aja dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan gitu ya, sehingga istrinya itu mengerti. Dan kalau memang kesalahannya itu berbuat misalnya dosa gitu ya, misalnya membicarakan orang atau menghina orang, ya harus kasih tahu dengan tegas gitu ya. Sebagaimana pernah dicontohkan juga dulu Neng sama Rasulullah kepada istrinya beliau gitu ya, ketika melakukan itu perbuatan dosa, tegas dikatakan gitu ya, bahwa itu adalah perbuatan yang salah, tapi bukan dengan cara membentak atau memukul seperti yang saat ini terjadi. Belum tentu salah juga udah main jedor aja gitu ya, main gebuk aja. Nah, itu mah tidak dituntun dalam Islam. Maka salah banget kemudian kalau dikatakan bahwa terjadinya itu karena Islam. Padahal justru berarti gitu bukan sesuai dengan Islam itu gitu ya. Kalau Islam itu memerintahkan ya itu lembut gitu ya. Maka kalau saat ini juga kan ada fenomena dikatakanlah kalau suaminya tetap baik ke istrinya gitu ya, bersikap sabar lembut, itu dikatakan suami yang takut istri katanya. Akhirnya nah itu bisa jadi yang membuat akhirnya kata suami, kata siapa aku takut, akhirnya bisa jadi melakukan itu tuh yang kekerasan itu gitu ya. Padahal gitu ya, bukan berarti takut istri yang begitu itu Neng. Jadi ini juga harus dipahami ya oleh teman-teman semua gitu ya. Kalau ada suami yang nurut gitu ya, maksudnya seakan-akan nurut, padahal bukan nurut itu, karena kasih sayang gitu ya, karena sayangnya ke istri gitu ya, kesabaran suami gitu, karena tahu bahwa istri ini tanggung jawab dari suami. Jadi bukan karena takut gitu ya. Nah kalau saling memahami itu kan nanti istri juga nggak akan merasa jago juga, suami saya tuh nurut-nurut aja sama aku gitu ya. Jadi akhirnya ngelunjak gitu ya kalau bahasa sekarang gitu ya. Yang terjadi justru akhirnya menyinggung juga kepada suami gitu kan. Nah itu yang mungkin akhirnya terjadi konflik, jadi ngebesar gitu ya, yang padahal masalahnya awalnya sepele, karena istri itu mulai kemudian menyerang istilahnya gitu ya. Nah suami juga namanya pemimpin gitu ya, ngerasa tersinggung. Nah disitulah jadi seharusnya sama-sama memahami bahwa suami itu sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab kepada istrinya, istri juga tahu bahwa suami itu adalah pemimpinnya. Maka ketika seorang istri misalnya ditegur karena kesalahannya, ya sudah harusnya diterima kan gitu ya, gitu kalau di dalam Islam. Tapi ada juga Neng, kalau ternyata kesalahannya itu karena ketidakmautaatan kepada suami. Nah di dalam Islam juga diatur tuh. Nah itu pun gitu ya, tidak ujug-ujug melakukan seperti yang terjadi saat ini gitu ya, kekerasan yang disebut KDRT itu ya Neng. Jadi sebenarnya dalam Islam enggak gitu ya, kalau dilihat misalnya di dalam
Al-Quran ya, surat An-Nisa ayat 19 gitu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala udah ngajarkan kepada kita, singkatnya ya, ada 3 hal. Yang pertama, kalau misalnya khawatir nih ternyata istrinya itu tidak taat sama suami, itu yang paling pertama adalah dinasehati. Jadi bukan dikatakan kasar, tapi ya yang pertama dinasehati. Setelah dinasehati ternyata tidak berubah juga, maka dilakukannya itu yang kedua gitu ya. Maka tidurnya dipisah gitu ya. Nah, kalau ternyata dipisah juga masih gitu ya, karena istrinya tadi ya nggak mau taat aja kepada suami, baru dilakukan yang 3 adalah dipukul, tapi pukulan untuk mendidik. Jadi nggak ujuk-ujuk kayak di ring tinju gitu ya. Lebam-lebam ya, kayak sekarang itu kok aneh gitu ya. Hubungan suami istri itu ada datang ke forensik gitu ya. Sebetulnya kalau ngikuti tadi itu ya, ngikuti aturan Islam gitu ya, bagaimana kehidupan rumah tangga sesuai dengan Islam gitu ya, nggak akan terjadi yang seperti itu. Jadi jangan udah begitu kemudian disalahkanlah Islam gitu kan, padahal bukan dari Islam itu gitu ya. Nah, berarti kan penting ya kehidupan rumah tangga itu sama-sama terus mengkaji ilmu ya, belajar Islam supaya tadi si suami kepemimpinannya itu justru membuat nyaman istri dan anak-anaknya gitu ya. Kemudian istrinya juga taat kepada suami karena taat kepada Allah gitu, bukan taat hanya semata-mata kepada suami karena itu perintah Allah. Jadi insya Allah tuh kehidupannya bakal jadi samawa gitu ya bahasa sekarang gitu. Jadi KDRT itu kalau di dalam Islam sangat jauh sebenarnya kalau diterapkan benar gitu ya. Jadi ketika suami melakukan peran pemimpinnya sesuai dengan Islam dan istri juga bisa bersikap sesuai juga dengan aturan Islam, tuntunan Islam gitu, nggak akan ada tuh KDRT ya mah, karena jauh banget tuh KDRT dari Islam ya mah. Iya, jadi kalau sekarang kan bukan hanya suami ke istri pun bisa KDRT kan gitu ya. Iya, kebalik bisa karena sama-sama nggak belajar Islam. Itu jadi nih teman-teman ya, jangan akhirnya kemudian disalahkan ini sih gara-gara Islamnya gitu ya. Padahal Islam itu udah ngatur yang luar biasa dalam kehidupan rumah tangga itu gitu. Nah, gitu aja teman-teman. Jadi pentingnya sama-sama belajar, terus belajar buat suami istri supaya kehidupannya itu meskipun ada konflik gak jadi konflik yang besar dan sampai terjadi KDRT gitu ya. Dan iya satu lagi yang lupa nih. Jadi juga bisa jadi konflik-konflik yang sekarang terjadi dalam rumah tangga itu karena kemudian disiarkan di publikasi ya kan? Di medsos yang diviralkan. Coba sekarang baik itu di Facebook gitu ya, di televisi mah udah ini gitu ya, ini udah disiarkan di Facebook, di TikTok gitu kan. Nah, itu juga membuat jadi pelajaran buat orang-orang yang belajarnya dari situ gitu ya. Kenapa gitu? Karena dibiarkan tuh media-media itu menayangkan gitu hal-hal yang seharusnya itu wilayah rumah tangga kan. Tapi karena disiarkan, jadi asalnya tidak teride gitu ya, tidak punya ide untuk melakukan itu. Jadi akhirnya ini gitu terinspirasi. Nah, yang ini kan harus ada perlindungan juga nih. Jadi harusnya media itu tidak menayangkan hal-hal yang seperti itu gitu harusnya. Jadi tidak membuat terinspirasi. Maka sekarang kan antara suami istri itu jadi saling memata-matai gitu kan. Banyak ya sekarang. Iya, betul. Jadi penting banget suami istri itu taat sama Allah. Betul. Supaya nggak terjadi itu kan gitu ya, Neng. Dan masyarakat itu menjadi pengontrol tidak terjadi itu. Bukan malah jadi followers ya, ngikut gitu. Nah, gitu dulu aja teman-teman video kali ini. Jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya video insya Allah yang bermanfaat ini bisa tersebar luas kemana-mana. Iya. Kita pamit dulu. Saya Nopi. Saya Bu Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.